Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor akan bercerita mengenai kisah seram seorang teman yang bekerja sebagai security. Nah, tema ini akan Mr. Zack lanjutkan menjadi beberapa seri tentunya, tetapi satu seri ini akan berisi tentang rangkuman cerita-cerita dari beberapa rekan Mr. Zack yang bekerja sebagai security dan mengalami hal-hal yang aneh maupun di luar nalar. Oke, seperti biasa sebelum ke cerita, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan teman-teman sekalian yang sudah sudi klik, sudah sudi mendengarkan, sudah sudi share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya oleh Allah dibalas kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Ya, Mr. Zack Pendongeng Horor juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Ini nggak nyangka karena ternyata dari data analitik pendengar channel ini tidak hanya dari lokal Jogja saja, tapi sudah sampai Jakarta, Semarang, Bandung, bahkan ada juga teman-teman yang mendengar dari Malaysia ya, seperti Kuala Lumpur. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung channel ini. Oke, kita ke cerita. Cerita untuk edisi spesial security ini diawali dengan kisah dari seorang kawan ya. Sebut saja namanya Pak Subadi. Nah, Pak Subadi ini saat ini beliau sudah ya menjelang purna tugas, tapi ini terjadi kira-kira tahun 1990-an di suatu daerah yang Pak Subadi tidak ingin disebutkan secara detail ya. Kita sebut saja daerah tersebut daerah K ya, di salah satu kota di Pulau Jawa. Nah, Pak Subadi ini adalah seorang security atau satpam ya, satuan pengamanan. Yang namanya satpam itu kan pasti kadang ada shift pagi, shift siang, shift malam. Kalau shift pagi itu dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Shift siang itu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Shift malam itu jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, pada waktu itu sekitar medio tahun 1990-an itu Pak Subadi ini masih muda ya, sekitar umur menjelang 30-an, 29 30. Beliau pada waktu itu mendapatkan shift malam, artinya harus berjaga atau berdinas dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Pada waktu itu Pak Subadi ini karena masih muda ya, anaknya baru satu, anaknya kira-kira masih berusia sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Nah, kalau teman-teman ingat kan ketika tahun 90-an itu jam 9 itu kan pasti ada siaran berita dunia dalam berita ya, jam 9 malam. Nah, kira-kira jam 9 malam ini dunia dalam berita Pak Subadi ini sudah persiapan ya, sudah pakai seragam, sudah menyiapkan jaket, dan beliau nggak lupa bawa bekal gitu ya, bawa bekal dari rumah. Sekitar 9.30 malam atau setelah selesai dunia dalam berita, Pak Subadi ini berpamitan kepada istrinya. Memang sudah
menjadi hal lumrah kan kalau memang karena beliau ini security, ya, pamitan kepada istrinya dan berpesan gitu ya, pintu ditutup yang rapi dan saya pamit pergi bekerja. Ketika pergi bekerja ini kebetulan turun hujan yang sangat lebat ya, hujan yang sangat lebat, dan ketika berangkat itu Pak Subadi ini mengalami kecelakaan tunggal. Ya, nggak parah sih ya, nggak parah ya, mungkin ya yang mengakibatkan ya sedikit lecet ya. Tapi memang kata Pak Subadi tidak begitu parah. Jam 9.50-an beliau sudah bisa tiba di kantornya gitu. Jam 10 ada pelimpahan tugas malam, tugas jaga dan sebagainya. Nah, Pak Subadi ini baru melihat lukanya gitu. Beliau lepas sepatu karena memang lukanya itu yang dirasa sakit itu adalah di kakinya. Karena hujan semakin lebat dan kemudian kakinya Pak Subadi ini semakin bengkak gitu ya. Jadi beliau ini jalannya agak terpincang-pincang. Nah, kebetulan kira-kira jam setengah 12 itu salah seorang rekannya dengan izin dari Komandan Regu ini memberikan izin untuk Pak Subadi ini lebih baik pulang saja karena memang kakinya semakin membengkak, beliaunya jalannya terpincang-pincang ya. Lebih baik istirahat kan memang tadi mengalami kecelakaan tunggal ya. Bukti-bukti kan ada, sepeda motornya sebagian rusak gitu kan, kemudian kaki bengkak, ada yang lecet ya. Nah, Pak Subadi ini pulang kemudian karena agak terpincang-pincang, beliau ini diboncengkan oleh temannya gitu ya. Jadi sepeda motornya taruh di kantor, dibonceng oleh temannya. Tahun 90-an kan jelas belum ada alat komunikasi seperti handphone ya. Jadi Pak Subadi ini pulang sampai rumah kira-kira jam 12. Ya. Hanya saja karena tempat tinggal Pak Subadi ini boleh dibilang di dalam jalan kecil gitu ya, di dalam gang, walaupun tertatih-tatih, Pak Subadi ini nggak enak kalau temannya nganter. Sudahlah, saya turun sini aja, saya turun di muka gang, paling jalan 15 meter sudah sampai gitu. Temannya maksa saya antar karena kakimu bengkak, udah enggak apa-apa kan. Lagi pula Pak Subadi posisi pakai sendal jepit ya, sendal yang ada di pos security yang biasa untuk berwudu ketika akan sholat. Jadi Pak Subadi ini sudah lepas sepatu pakai sendal jepit. Nah, ketika sampai di rumah, Pak Subadi ini ketok-ketok pintu kan, ketok-ketok pintu sambil manggil-manggil nama istrinya gitu. Misalkan dipanggil ya, dek, dek, buka pintu dek, gitu. Ketok-ketok gitu kan. Nggak lama istrinya buka pintu dan kaget. Ya. Ketika buka pintu, istrinya tidak berkata apapun, hanya berkata, loh, kemudian kaget gitu. Loh, kaget. Dan Pak Subadi ini bingung kan, buka pintu bukannya tanya atau apa, ini malah seperti terpana dan diam sekian detik gitu. Tadi istrinya cuma bilang begitu. Tadi sambil ngelihat di apa, sambil menunjuk ke dapur gitu. Tadi kenapa gitu. Nah, Pak Subadi dengan kaki yang tertatih ini ke dapur dia. Ke dapur dicari, ya enggak ada apa-apa gitu. Setelah kembali ke ruang tamu, istrinya ini masih kaget gitu ya, masih kaget dengan pandangan nggak percaya gitu. Bahkan ketika Pak Subadi ingin mendekati istrinya malah berteriak gitu kan. Diminta malah apa namanya, ditanya namanya, kamu siapa gitu. Aku Subadi, aku suamimu. Kamu siapa? Aku Subadi, suamimu. Akhirnya istrinya dari Pak Subadi ini minta Pak Subadi untuk, coba lah kalau memang kamu suamiku, baca
ayat-ayat Al-Quran. Diminta untuk baca ayat kursi dan membaca surat, waktu itu diminta untuk membaca surat An-Nas. Walaupun bingung ya, Pak Subadi ini melafalkan kan doa ayat kursi maupun surat An-Nas. Setelah yakin kalau itu adalah suaminya, Bu Subadi ini cerita gitu. Cerita. Kira-kira tadi jam 10 lebih sedikit ada orang laki-laki menyerupai Pak Subadi ini pulang gitu. Dengan kondisi basah kuyup. Katanya memang tadi waktu berangkat belum hujan dan tidak pakai jas hujan. Ketika di tengah jalan karena hujan mendadak, jalannya licin, jatuh ya, orang yang menyerupai Pak Subadi ini pulang gitu ya dengan kondisi basah dan memang dengan sedikit kaki terpincang ya. Mengatakan kepada Bu Subadi ini, mengatakan aku habis kecelakaan tunggal gitu. Lihat kakiku pincang, sepeda motorku rusak, sekarang aku pulang gitu. Nah, Bu Subadi ini membuatkan Pak Subadi palsu ya, yang pertama kali datang yang seperti Pak Subadi, membuatkan Pak Subadi palsu ini teh. Dan mohon maaf, Pak Subadi yang palsu ini mengajak Bu Subadi atau istri Pak Subadi ini untuk mohon maaf untuk berhubungan gitu, berhubungan suami istri. Tapi kebetulan anaknya yang masih usia 3 tahun ini rewel gitu, nangis mendadak gitu, mendadak. Nah, ketika Bu Subadi ini menidurkan anaknya yang usia 3 tahun, Pak Subadi yang palsu ini beralasan mau ke toilet gitu. Kira-kira jam 10 kan. Nah, setelah menidurkan si anak ini, Bu Subadi ini tertidur gitu kan. Tertidur tapi ingat ya, jadi bahwa suaminya ini ada di dapur ya. Mungkin waktunya mungkin ada yang miss ya, mungkin sekitar ya jam 11 ya, jam 11 atau jam 10.50 gitu si orang yang menyerupai Pak Subadi itu pulang. Jadi kira-kira jam 11.20 minta untuk berhubungan gitu. Kemudian kan anaknya nangis ya. Jam 12 tepat itu Pak Subadi yang asli pulang gitu ya. Pak Subadi yang asli pulang gitu, bahwa makanya istrinya bingung kan. Istrinya bingung bahwa yang mana suaminya yang asli. Apakah yang baru datang, yang datang dengan sandal jepit, kakinya pincang, atau yang pertama tadi yang memperlihatkan kakinya bengkak, tapi masih sempat membuka sepatu. Pak Subadi ini ya sambil ya antara takut, antara marah, antara geram, antara ya campur aduk lah ya. Kemudian beliau membaca-baca ya, kan pengalaman sebagai security kan sering ya menghadapi hal-hal yang mungkin di luar nalar ketika berdinas malam hari. Pak Subadi ini membaca ayat kursi termasuk surat An-Nas. Kemudian ya karena beliau ini orang Jawa kan, ada semacam kepercayaan kalau surat ayat kursi, surat An-Nas kemudian dibaca 7 kali, kemudian dihembuskan kepada garam, dan garam ini disebar di sekitar rumah ya, sebagai bentuk pagar atau proteksi diri dari serangan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu mungkin diduga adalah makhluk ya, makhluk yang sering kita sebut sebagai genderuwo gitu, untuk mengganggu istrinya istrinya Pak Subadi atau Bu Subadi. Tapi alhamdulillah gagal, karena ketika ingin mengajak berhubungan, anaknya yang usia 3 tahun ini terbangun dan nangis ya, nangis histeris atau nangis mungkin nangis dengan sangat keras ya. Anak kira-kira usia 2 atau 3 tahun pada waktu itu, anaknya Pak Subadi masih 1. Itu pengalaman Pak Subadi kira-kira di medio tahun 1990-an. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini ya, special edition kisah-kisah dari security. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih sudah mendukung channel Mr. Zack Pendongeng Horor ya. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel kami dengan cara klik, cara mendengarkan, cara like, share, komen, dan subscribe.
Dan apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, mistis, di luar nalar, ya, silakan untuk menghubungi. Saya terbuka untuk menceritakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, Metro Zack Pendongeng Horor undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.